beliau masuk dalam kategori passing grade kategori 2. Nah, berikutnya untuk peserta yang terakhir yaitu Pak Rahmat. Nah, di sini Pak Rahmat itu memiliki afirmasi cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, untuk menjawab pertanyaan pada kolom komentar di video saya sebelumnya, yaitu terkait tentang perhitungan nilai seleksi P3K Guru tahap 2, termasuk juga nanti yang lolos itu yang seperti apa, sebenarnya untuk mekanisme perankingan itu seperti apa. Untuk menghadapi kenyataan nanti pada pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 tanggal 16 Desember 2021, pada video ini kita akan menyajikan yaitu fakta perengkingan penentu kelulusan seleksi P3K Guru di tahap 2. Kira-kira bagaimanakah analisanya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, fakta perengkingan penentu kelulusan seleksi P3K Guru tahun 2021. Menurut Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, tepatnya pada paragraf yang ke-10 yaitu tentang pengolahan nilai, pengumuman hasil dan masa sanggah seleksi kompetensi 2, pasal 34 ayat yang pertama. Pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan juga berperingkat terbaik, teman-teman. Nah, sobat semuanya, jadi dapat dikatakan bahwa kita itu bisa lulus P3K Guru ini adalah kita nanti lulus dan juga mengisi formasi. Artinya kita harus lolos passing grade dan juga menang di perankingan, teman-teman. Berdasarkan Kemenpan RB nomor 1169 yang digunakan sebagai dasar perhitungan nilai seleksi kompetensi 1, 2 dan juga 3 pada diktum yang ke-8, yaitu kelulusan akhir seleksi kompetensi 1, 2 dan juga 3 diurutkan ya berdasarkan nilai ambang batas kategori 1 berperingkat terbaik. Kalau nggak ada, kategori 2 berperingkat terbaik, dan juga kalau misalkan nggak ada lagi maka dicari yang passing grade kategori 3 berperingkat terbaik. Selanjutnya di sini kita sudah membuat sebuah simulasi, teman-teman. Dan di sini misalkan ini adalah seperti ini ya, untuk P1, P2 dan juga P3. Ini teman-teman kita harus mengetahui dulu terkait tentang instrumen yang ada di sini. Nah, P1 misalkan di sini kita ambil yaitu guru kelas SD, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, untuk passing grade P1 untuk guru kelas SD ini adalah 320. Kemudian untuk P2 ini tidak dihitung, artinya lulus, teman-teman. Kemudian untuk yang P3 ini adalah 270. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk guru kelas passing grade-nya P1, P2 dan P3-nya adalah seperti ini. Selanjutnya di sini kita mengenal dengan istilah yang namanya afirmasi ya. Afirmasi di sini kita bahas ada 4 afirmasi, yaitu untuk afirmasi kode A ini adalah afirmasi sertifikat pendidik. Artinya teman-teman di sini nanti mendapatkan poin 100% ya, yaitu langsung memuncak 500 poin, teman-teman. Kemudian untuk afirmasi usia ini 15%. Kemudian afirmasi disabilitas ini 10% dan juga afirmasi XTHK2 ini adalah juga 10%. Nah, selanjutnya teman-teman, misalkan saja di sini dalam peta persaingan untuk memperebutkan formasi yang ada di guru kelas SD, kita mendapatkan hasil yang seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada yaitu 5 orang pelamar ya, 5 orang pelamar di seleksi P3K Guru yang tahap 2, yaitu yang pertama ini ada Bu Siti, Bu Yuni, Pak Bambang, kemudian Bu Pani dan juga Mas Rahmat. Nah, ini saya ambilkan nama-nama dari kawan-kawan guru di sekolah saya, teman-teman. Nah, di sini kita akan bisa mengetahui dari hasil-hasil ini nanti kira-kira siapakah yang akan keterima ya, siapakah yang akan lolos untuk P3K Guru tahap 2 dan mengisi formasi. Kalau misalkan kita nggak lolos, ini penyebabnya apa kira-kira? Nah, di sini dari 5 pelamar, teman-teman, ini adalah kesemuanya ini lolos passing grade ya. Nah, di sini P1 ini passing grade kategori 1, passing grade kategori 2 dan juga passing grade kategori 3. Di sini mencakup semuanya, teman-teman. Sekaligus kita berikan contoh ya. Nah, sobat semuanya, coba kita cek untuk peserta yang pertama. Nah, di sini nilai akhirnya ini adalah 540. Peserta yang nomor 2 ini 510. Peserta nomor 3 Pak Bambang 394.
Kemudian Bu Pani 544 dan juga Rahmat ini adalah 670. Dalam Kepmenpan RB tadi disampaikan bahwa yang lulus itu adalah yang berperingkat terbaik. Nah, sekarang kita fokus untuk mencari peringkat yang terbaik, teman-teman. Nah, di sini dari kelima peserta ini masing-masing lengkap dengan afirmasinya ya. Nah, di sini Rahmat ini memiliki afirmasi A sehingga di sini mendapatkan nilai 500, teman-teman. Ini adalah nilai teknis murni plus afirmasi. Nah, teman-teman, untuk nilai maksimal dari 500, meskipun kita di sini dapat 200 untuk murninya, dan kalau misalkan ditambah dengan nilai afirmasi ini 500 nggak bisa ya, ini menjadi 700. Nah, ini adalah nilai maksimal 500. Nah, sekarang kita ranking dulu, teman-teman, berdasarkan dari nilai total. Nah, sebenarnya untuk penentuan kelulusan itu sesuai dengan Kepmenpan RB terbaru, ini bukan berdasarkan dari nilai total. Nah, coba teman-teman kita cek bersama. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan kita lihat ya, kita ranking dulu dari yang memperoleh nilai total yang terbanyak. Nah, di sini yang terbanyak ini adalah ada 500, 500, 300, 500. Nah, ini teman-teman, ini adalah nilai yang terbanyak. Nah, di sini kita peringkat ini adalah yang pertama, teman-teman. Ini peringkat pertama dari nilai total yang terbanyak. Kemudian untuk berikutnya yang nomor 2, urutan nomor 2 yang mana? 500, 500. Nah, ini 544. Nah, ini adalah peringkat kedua. Kemudian berikutnya untuk berikutnya di sini ada 540, 510 dan juga 395. Berarti di sini untuk nomor 3 adalah 540 ya. Kemudian di sini masih ada 2 ini, berarti per peringkat terbaiknya dari kedua ini adalah yang ini, teman-teman. Ini adalah yang nomor 4. Kemudian di sini untuk Pak Bambang ini adalah dia nomor 5, teman-teman. Nah, ini adalah nomor 5. Nah, berikutnya teman-teman, meskipun di sini kita sudah mendapatkan yaitu nilai terbanyak. Nah, sebenarnya untuk penentuan kelulusan ini bukan semata-mata berdasarkan dari nilai terbanyak jumlah total yang ada di sini, baik itu dari teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, selanjutnya di sini sesuai dengan peraturannya, yaitu untuk penentuan kelulusan itu didasarkan pada nilai P1, P2, dan P3. Kalau misalkan ada P1, maka yang diambil ini adalah yang P1 dan berperingkat terbaik. Kalau misalkan nggak ada, ini adalah P2. Kalau misalkan nggak ada juga P3. Dan semua itu adalah berperingkat terbaik, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita hitung bersama, kita masukkan untuk passing grade-nya ya. Nah, di sini dari masing-masing peserta ini kita hitung. Coba dari Bu Siti. Nah, Bu Siti, teman-teman, di sini Bu Siti ini usianya baru 32. Kemudian di sini mendapatkan nilai 300 plus afirmasinya, karena di sini beliau nggak mendapatkan afirmasi ya. Afirmasi usia itulah minimal 35 plus. Nah, di sini nilainya adalah sekian. Berarti di sini masuk ke berapa, teman-teman? Nah, di sini kalau misalkan dimasukkan ke P1, Bu Siti ini tidak masuk, teman-teman. Karena P1 320 minimal. Maka di sini 300 itu adalah antara 270 sampai 320. Artinya di sini Bu Siti ini adalah dia masuknya passing grade kategori 3. Oke, di sini adalah masuk P3, teman-teman. Berikutnya untuk Bu Yuni. Bu Yuni usianya 36, makanya dia mendapatkan afirmasi B, yaitu afirmasi usia dengan jumlah yang sekian ini. Nah, Bu Siti ini dia mendapatkan nilai yaitu sekian ini. Nah, ini yaitu dapat nilai 270 dan ditambahkan dengan nilai afirmasinya ini adalah sekian ini 345. Nah, 345 ini lebih besar daripada P1 ya, 320. Nah, jadi di sini untuk Bu Yuni dia masuknya dalam passing grade yaitu kategori 1. Nah, di sini kita labeli P1, teman-teman. Nah, berikutnya di sini untuk Pak Bambang. Nah, Pak Bambang dikarenakan di sini usianya ini adalah 52 tahun. Nah, 52 tahun di sini meskipun di sini nilainya ini hanya 225, meskipun sudah ditambah dengan afirmasi usianya, maka di sini Pak Bambang ini dia karena usianya sekian ini dia masuk dalam passing grade kategori yang kedua, teman-teman. Jadi di sini dia ini mendapatkan P2. Nah, berikutnya, teman-teman,
Untuk yang peserta nomor 3, Bu Pani, usianya 54. Meskipun di sini kalau misalkan kita lihat dari afirmasinya, di sini nilai total ya, afirmasi plus murni 375 ini lebih besar dari P1 320. Maka di sini dia masuk dalam kategori P2 teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan usianya ini lebih dari 50 tahun. Nah, di sini beliau masuk dalam kategori passing grade kategori 2. Nah, berikutnya untuk peserta yang terakhir yaitu Pak Rahmat. Nah, di sini Pak Rahmat itu memiliki afirmasi cerdik. Kemudian dia nilai total ini adalah 500 ya. Kemudian di sini berarti dia masuk yaitu P1. Sesuai dengan ketentuan bahwa untuk yang bisa lulus seleksi P3K Guru itu adalah yang lulus passing grade dan juga mendapatkan peringkingan terbaik di ranking dari P1, kemudian P2 dan juga P3. Nah, di sini kalau misalkan kita lakukan peringkingan, maka seperti apa teman-teman? Nah, di sini dicari dulu peserta yang memiliki P1. Nah, di sini yang dapat P1 itu adalah Pak Rahmat dan juga Bu Yuni, teman-teman. Nah, Pak Rahmat dan Bu Yuni, kalau misalkan di sini sudah kita ranking, di sini sama-sama P1-nya, maka dicari yaitu nilai yang lebih tinggi. Nah, di sini antara Bu Yuni dan Pak Rahmat ini selisihnya cukup jauh juga. Nah, di sini lebih besar yang ini ya, yaitu 670. Sedangkan Bu Yuni hanya 510. Berarti di sini untuk peringkat yang pertama ini adalah di sini, yaitu Pak Rahmat, teman-teman. Kemudian masih ada P1 ya, masih ada P1. Berarti di sini peringkat nomor 2 ini adalah otomatis di sini masuk ke Bu Yuni, teman-teman. Nah, ini. Kemudian kalau misalkan kita ingin mencari peringkat yang ketiga, ini kan diturunkan ya. Dari P1 sudah nggak ada, berarti P2. Nah, P2 ada 2 peserta, yaitu Pak Bambang dan Bu Pani. Nah, di sini bukan berdasarkan dari usianya, akan tetapi di sini dari nilai akhirnya. Nah, di sini untuk Pak Bambang 394, sedangkan Bu Pani 544. Nah, di sini berarti lebih banyak yang ini ya. Berarti di sini masuk ke ranking yang ketiga. Otomatis di sini masuk ke ranking yang keempat. Nah, selanjutnya di sini untuk Bu Siti ini adalah P3. Ini adalah passing grade yang paling rendah, teman-teman. Yaitu di sini masuk urutan yang nomor 5. Selanjutnya bagaimanakah penentuan kelulusannya, teman-teman? Nah, misalkan di sini untuk formasinya, jika formasinya ini yang dibutuhkan ini hanya 1. Nah, jika formasinya ini hanya 1, maka yang lulus dan mengisi formasi ini adalah Pak Rahmat ini, teman-teman. Jadi lolos passing grade dan juga berperingkat terbaik ya. Nah, kalau misalkan formasinya 1, ini adalah Pak Rahmat. Kalau misalkan formasinya ini ada 2, kira-kira siapa, teman-teman? Nah, kalau misalkan formasinya ini ada 2, maka yang lolos pertama ini adalah yang pertama Pak Rahmat. Yang kedua ini adalah dari teman-teman yang masih ada P1-nya, ini dicari dulu. Berarti kalau misalkan formasinya ada 2, ini adalah peserta kedua yang lolos, ini adalah dari sini, yaitu Ibu Yuni, teman-teman. Nah, ini karena dia sama-sama P1 ya. Kemudian kalau misalkan formasi yang dibutuhkan ini ada 3 dalam satu peta persaingan formasi ini, maka yang mana yang akan lulus? Nah, di sini masih ada P2, teman-teman. Nah, P3 ini belum, masih ada P2 itu Pak Bambang dan Bu Pani. Nah, di sini kalau misalkan formasinya ada 3 yang dibutuhkan, maka nilai yang lebih tinggilah yang akan mengisi formasi. Yaitu di sini berarti Bu Pani, teman-teman, 544. Nah, ini adalah lolos. Ini ya, kalau formasinya ini 3, teman-teman ya. Kalau formasinya 3 ini mereka bertiga lolos. Kalau misalkan formasinya ada 4, maka yang keempat, peserta yang keempat yang lolos ini adalah yang namanya Pak Bambang ini, teman-teman. Nah, ini. Kemudian bagi teman-teman yang tidak mengisi formasi ya, dikarenakan sebenarnya lolos passing grade akan tapi tidak bisa mengisi formasi karena formasinya kurang, formasi hanya 2, tapi pelamar yang passing grade itu ada 5 seperti ini. Maka yang nggak lolos passing grade ini nggak usah khawatir, untuk nilai teman-teman ini nanti masih bisa dipakai untuk di tahap 3 ya, kalau misalkan nanti masih ada formasi tersisa. Sedangkan untuk penambahan formasi sesuai dengan harapan kita ini tidak ada, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lolos formasi tapi lolos passing grade tapi nggak dapat formasi, maka nanti teman-teman tinggal tunggu saja tes tahap 3 dan juga optimalisasi formasi. Serta nanti teman-teman seperti yang disampaikan oleh Kemdikbud bahwa untuk tahun 2022 itu akan mengutamakan bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade di tahun ini.
Demikianlah sobat semuanya terkait tentang analisa penentu kelulusan P3K tahap 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.